رشدا ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, kita sangat yakin bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya, dan Allah telah menjanjikan kepada kita dengan janji yang amat sangat benar bahwasanya setiap orang yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam semoga tetap Allah mencurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa kita pun juga termaksud dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan satu salam adalah rasa hormat kita selaku umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmatnya. Di dalam Al-Quran dikatakan kalau rahmat Allah sangatlah luas, di antaranya mencakup pemenuhan segala kebutuhan hamba-hambanya, peninggian derajat untuk hamba-hambanya, dan pembersihan dari dosa-dosa hamba-hambanya dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, pada kesempatan kali ini walaupun hujan dari semalam enggak berhenti-berhenti sampai menjelang subuh tadi, subhanallah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan masih adanya rintik-rintik hujan, para jamaah tetap hadir memenuhi panggilan Allah, mendirikan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Barakah ini yang insya Allah pahalanya lebih dari 27 derajat. Karena meniatkan, mengikhlaskan dan melangkahkan kakinya di suasana yang Allah berikan ujian. Di saat hujan diturunkan dari Allah, oleh Allah dari langit, dari semalam hingga menjelang subuh tadi, kita masih mentekadkan diri kita untuk mencari rahmat Allah, ridha Allah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dalam kesempatan ini Al-Fakir mengambil tema tetap dalam kajian dosa-dosa besar, yaitu Al-Kabiratul Rishwah, tentang dosa-dosa besar sogok menyogok atau suap menyuap. Perihal sogok menyogok ini sudah mengakar dan menjadi tradisi manusia di dunia, di seluruh dunia, bahkan semua manusia, hampir semua manusia melakukan hal ini, terutama di negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia.
ingin menjadi seorang pejabat, ingin menjadi seorang yang memiliki kedudukan, ingin menjadi seorang yang duduk di parlemen, itu tidak mungkin dan tidak ada yang tidak terjadi kepada manusia melakukan sogok menyogok. Bahkan kadang kalau di daerah untuk menjadi seorang RT saja pasti bisa sogok menyogok. Betul ya Pak? Kalau di daerah-daerah, kalau di sini enggak. Iya. Padahal kalau dalam tingkat RT, lalu dalam tingkat nanti sampai paling tinggi tingkat presiden, ya, itu pasti melakukan sogok menyogok. Beranjak daripada firman Allah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid, surat Al-Baqarah ayat 188. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta-hartamu di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa yang kalian tempuh padahal kalian mengetahuinya. Ulama tafsir mengatakan yang disebut batil dalam ayat ini adalah tentang hal sogok menyogok. Dan salah satu sumbernya itu adalah biasanya ketika orang menginginkan sesuatu yang bukan haknya, harusnya dia tidak ada di parlemen itu, harusnya dia tidak menjadi seorang lurah, harusnya dia tidak menjadi seorang presiden. Tapi ketika dia melakukan sogok menyogok, kursi itu diduduki olehnya, berarti dia menempatkan tempat yang bukan haknya. Ini kezaliman yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran ini dikatakan dosa besar bagi pelaku yang menyogok dan disogok. Ketika peristiwa terjadi pilpres, pilkada beberapa bulan yang lalu, berapa orang datang ke tempat saya? Berapa orang datang ke tempat saya? Ustaz, ini ada amanah. Amanah apa saya bilang? Ini ada amanah buat ente, Ustaz. Jadi kalau dalam hal sogok menyogok saya gak mau, saya bilang haram hukumnya. Maaf, bukan saya soalim, bukan saya sok bertakwa, tapi saya menegakkan kebenaran saja. Kalau kamu menyogok yang lain, saya takut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut nanti uang yang saya makan ini mengalir ke darah saya dan ibadah saya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempengaruhi untuk rumah tangga saya. Maaf, silakan cari yang lain. Enggak Ustaz, ini saya ada amanah, uang ini untuk Ustaz. Dengan ucapan terima kasih dan bisa menghadiri pilkada ini. Kalau tujuannya begitu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya harus mencoblos salah satu di antaranya, maaf saya menolak. Ada berapa orang datang pada saya? Bukan berarti saya soalim.
nggak butuh uang. Tapi dalam hal yang diingkari ayat-ayat Allah, hal yang menjadi dosa kepada Allah dan Rasulnya, saya berusaha untuk menolak. Mudah-mudahan itu bagian dari istiqomah saya, dan mudah-mudahan bagian istiqomah dari kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Melalui firman Allah ini sudah sangat jelas ada larangan untuk melakukan perbuatan sogok menyogok. Dan melalui ayat Allah ini ada ancaman tentang sogok menyogok itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim dengan berharap agar bisa mendapatkan yang bukan haknya. Kita sering lihat tuh di media sosial, ya udah jelas-jelas kita tonton itu salah, wallahu a'lam kebenaran, tapi zaman sekarang ini yang benar dikatakan salah, yang salah dibenarkan oleh mereka. Saya heran para ulama ditangkap-tangkap ini, penjarain. Apa salahnya para ulama itu? Tapi yang melanggar hukum, jelas-jelas melanggar hukum, anteng-anteng aja di luar, aman-aman aja di luar, gak usik-usik. Menandakan penguasa itu tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga firman Allah yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 42, kata Allah dalam firman-Nya yang menceritakan tentang perilaku salah satu pendeta Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendeta ini bernama Ka'ab bin Ashraf. Selain dia seorang pendeta, dia juga seorang yang menjadi hakim bagi orang Yahudi. Dan selalu dia kalau ada yang membayar atau menyogoknya, setiap perkara yang dia berani menyogok hakim ini Ka'ab bin Ashraf, maka walaupun dia salah dimenangkan, walaupun dia zalim dianggap tidak zalim, dilepaskan dari hukum, tidak dipenjarakan. Walaupun pelakunya itu dia sudah melakukan berzina, mencuri, membunuh, kalau dia berani menyogok membayar hakim yang bernama Ka'ab bin Ashraf ini, maka perkara itu dihilangkan. Yang melakukan kesalahan itu dianggap tidak salah. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang teraniaya. Di dunia ini susah mencari keadilan. Ada nama pengadilan, tapi mencari keadilan susah. Benar nggak Pak? Pengadilan banyak, pengadilan tinggi, kejaksaan agung, pengadilan tinggi. Tapi kita orang-orang susah mencari keadilan, susah mencari keadilan. Paling-paling kita hanya bisa nanti menuntut kepada Allah di yaumil akhir tentang mereka orang-orang yang menzalimi kita. Kalau kita mau memaafkan, alhamdulillah, itu sangat luar biasa, pahalanya besar sekali. Kalau kita mau memaafkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kedoknya Ka'ab bin Ashraf ini. Kata Allah, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita kebohongan atau suka menyebarkan berita bohong. Dan banyak memakan suhad yang haram. Apa suhad?
tentang sogok menyogok. Imam Baghawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan ulama kota Basrah juga Al-Kisai membaca kalimat suhud ini dengan huruf ha yang didomahkan. Ulama lain juga membacakan suhud, kalimat suhud ini dengan huruf ha namun dibaca dengan sukun, yang artinya semua sama, sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sogok menyogok. Sogok menyogok adalah termasuk perbuatan dosa besar, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok, keduanya tempatnya di neraka. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengkategorikan dosa besar, bahkan itu disepakati hampir umumnya ulama, setiap ada ancaman siksa kubur, laknat Allah, murka Allah, diancam masuk neraka, ini adalah perbuatan dosa besar yang disepakati umumnya oleh para ulama. Termasuk sogok menyogok ini dilaknat oleh Allah. Orang yang menyogok dan disogok dilaknat oleh Allah. Di dunia laknat Allah itu berlaku kepada orang itu, yaitu tidak diberi rahmat, keberkahannya diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah, susah mau hidup nanti. Ya. Jadi nggak dikasih rahmat oleh Allah, itu laknat dari Allah di dunia kepada orang yang menyogok dan disogok. Dilaknatnya tidak diberikan rahmat Allah dan keberkahan hidupnya diangkat, dicabut oleh Allah. Rumah tangganya nggak akan beres. Pasti rumah tangganya nggak akan beres, kecuali dia bertobat dengan taubat nasuha, mengembalikan semua uang-uang yang dia gunakan, yang dia pakai. Kalau Allah melaknat atau mengangkat berkah atau tidak memberikan rahmat kepada pelaku sogok menyogok, ataupun yang menjadi perantara di antara keduanya. Orang yang sogok menyogok, ada orang ketiga nih yang menjadi perantara. Ini termasuk juga nih, termasuk dalam laknat Allah nih, dia perantara orang ketiga ini. Ya. Dia masih jalan tuh. Nah, orang ketiga ini termasuk kena laknat Allah juga. Nggak ada rahmat dari Allah, nggak dikasih rahmat oleh Allah, dan berkah hidupnya itu dicabut. Hidupnya susah terus, rumah tangganya berantakan. Itu tandanya rahmat Allah tidak diberikan, keberkahan dicabut oleh Allah. Kalau rumah tangganya berantakan, istrinya pasti nggak taat sama suaminya, anak-anaknya pasti bengal semuanya, hancur hidupnya di dunia. Itu laknat Allah di dunia. Nanti laknat Allah di akhirat lebih besar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal rashi wal murtashi." Laknat Allah akan diberikan kepada pemberi suap dan penerima suap itu. Sementara hadis yang menjelaskan tentang laknat ini dari Rasulullah SAW, artinya Rasul berdoa kepada Allah agar pelaku suap menyuap ini, sogok menyogok ini dilaknat oleh Allah, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Semua ini dikategorikan hadis sahih
bahwasanya setiap perbuatan sogok menyogok Rasulullah berdoa kepada Allah untuk melaknat orang-orang itu. La'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Sesungguhnya Rasulullah melaknat pemberi suap dan juga penerima suap. Juga dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad dari Sauban. Sauban ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi budaknya Nabi saat itu, berkata, hadis ini sebetulnya kata ulama dhaif, tapi karena ini bersangkutan dengan hadis yang sahih, maka akhirnya para ulama umumnya memakai hadis ini untuk menjadi jalur hukum. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi wal ra'ish, yakni alladhi yamshi bainahuma. Allah melaknat orang yang memberi suap, yang menyogok dan disogok, dan orang yang jalan di antara keduanya, yaitu perantara orang yang mendukung, orang yang sengaja menjadi perantaranya, yang menjadi pendukung, yang menjadi sengaja perantaranya, yang menyogok dan disogok, kena laknat Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Sogok menyogok ini pengaruhnya sangat besar, dan yang membuat perbuatan ini menjadi haram, yang menjadi sebab dilaknat oleh Allah. Adakah di antara kita yang suka menyogok? Nah, saya tanya, ada nggak? Kalau ada, segera bertobat. Ya, ada. Tapi ada hal yang tidak termasuk sogok menyogok. Contoh, kata ulama, misalkan kita mengambil sesuatu yang hak kita milik kita, seperti kita mengambil sertifikat tanah kita yang ada di satu badan instansi, itu udah kita bayar lunas, itu udah hak kita, milik kita, tapi masih ditahan. Ketika kita ingin mengambil hak kita itu, lalu petugas itu bilang ini ada bayarannya untuk mengambil ini, ya. Lalu kita bayar sesuai yang dia perintah. Ini bukan menyogok namanya, bukan menyogok kata ulama, karena kita mengambil hak kita yang sudah kita bayar, yang sudah kita lunasi. Tapi pelaku yang menjadi dosa besar adalah orang yang meminta disogok. Pelaku yang menjadi dosa besar, yang mendapat laknat Allah, orang yang meminta suap ini. Mohon maaf, banyak terjadi, sering terjadi. Nggak usah yang besar-besar dulu, tingkat kelurahan mereka sama, begitu, tingkat kelurahan. Mudah-mudahan mereka senantiasa bertobat sebelum matinya. Kita mengambil hak kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang diminta, ini ada uang ini, uang itunya. Padahal nggak ada ketentuan yang diberikan oleh petugas itu yang lebih tinggi dari dia. Dia pikir dengan memakan uang sogokan itu akan mendapatkan uang yang besar, dan gajinya itu nggak akan kemakan. Nggak akan kemakan. Nah, kemudian misalkan lagi kita kehilangan dompet atau kehilangan HP kita gitu, ketinggalan. Tiba-tiba ada yang menemukan dompet atau HP kita. Karena itu dompet dan HP kita milik kita. Kata orang yang nemuin ini, kalau mau diambil ya tebus dengan jumlah sekian ratus ribu. Nah, orang yang minta tebusan ini dosa besar, termasuk kena laknat Allah. Kena laknat Allah. Ini kata ulama. Nah,
Tetapi kalau kita tidak punya hak sama sekali di situ, ya, nggak punya hak sama sekali, baik itu dalam hal jabatan, kedudukan yang bukan hak kita, seperti menjadi seorang anggota parlemen, itu kan belum tentu hak kita, belum hak kita, masih hak umum. Tapi kebanyakan orang berduyun-duyun ingin menjadi anggota parlemen, anggota dewan. Ketahuilah ikhwatul iman, dari awalnya sogok menyogok ini, akhirnya batinnya merasa ingin supaya uang itu kembali dengan melakukan korupsi, dan korupsi. Makanya di Indonesia ini gak pernah beres korupsinya. Akibat dulu awalnya dia menyogok masyarakat untuk mendukung dia. Udah besar keluar uang untuk masyarakat, menyogok supaya dia terpilih jadi anggota parlemen. Ketika udah terpilih merasa modalnya belum balik, terus dia melakukan korupsi. Itu dampak dari sogok menyogok. Dan bagi orang yang sogok menyogok, itu kata ulama sama dengan dia mencuri, maling, mengambil yang bukan haknya. Kita mau melamar kerja, persyaratan udah komplit, ya, persyaratan udah komplit. Lalu ada permintaan sejumlah uang dari satu perusahaan. Kalau permintaan sejumlah uang dari perusahaan itu tertera di dalam perjanjian, itu bukan sogok menyogok. Tapi kalau dilakukan oleh oknum petugasnya, ini baru sogok menyogok. Nah, orang ketika dia ingin melamar kerja, mau masuk kerja, harus ada uang tertentu agar supaya dia bisa masuk di perusahaan itu. Maka orang ini yang melakukan ini bukan menyogok, karena dia memang butuh kerja dan sudah kemana-mana dia sulit untuk mencari pekerjaan. Dia bukan menyogok, tapi yang meminta uang ini dia dosa besar, kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan gaji per bulannya? Haram enggak? Kata ulama, gaji yang diterima per bulannya enggak haram selama dia kerja secara profesional. Tapi kalau kerjanya tidak profesional, banyak merugikan perusahaan itu, maka haram gajinya. Haram gajinya. Ini kata para ulama. Kata ulama, andai saja dosa kecil dibiarkan merata di masyarakat, sudah cukup untuk mengundang azab Allah. Dosa kecil tapi merata di masyarakat, ini pasti mendatangkan azab Allah. Karena kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang rutin mengerjakan dosa kecil seperti orang yang sedang berjalan dengan kaumnya, dengan sukunya, kemudian tiba di suatu tempat, lalu si tukang masaknya bilang, saya mau masak, tapi saya butuh ranting-ranting pohon yang banyak untuk bisa menjadi api. Akhirnya orang-orang dari suku-suku itu mencari ranting-ranting pohon, ya. Dari sekian banyak orang itu mencari ranting pohon kan tidak gede, kecil. Tapi karena banyak yang mencari, akhirnya timbul besar, banyak ranting pohon itu, yang menyebabkan besarnya kobaran api. Betul. Akibat dari ranting-ranting pohon yang kecil, tapi karena banyak yang mencari, yang mendapatkan ranting pohon itu, numpuk menjadi besar ranting pohon itu, dan dibakar dan kobaran apinya membesar. Ini dosa kecil.
Ibarat seperti itu diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa kecil kalau ditumpuk lama-lama besar. Dan jika perbuatan dosa besar sudah merata di tengah-tengah masyarakat dan tidak dipungkiri, tidak dilawan, maka akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Makanya kata Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, annahu li wa fina salihun." Apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kami ada banyak orang-orang saleh? Lalu Nabi SAW menjawab, "Na'am, ya. Idza kathral khabath." Kalau keburukan itu telah merata di tengah-tengah masyarakat. Jadi azab Allah kalau diturunkan, Allah nggak mandang mana orang baik, mana orang yang buruk, enggak. Turun aja Pak. Walaupun di situ ada anak-anak yang nggak berdosa, banyak orang-orang soleh, ketika Allah menurunkan azabnya, dilihat di situ masyarakatnya sudah hampir semuanya melakukan kezaliman, melakukan dosa besar kepada Allah yang menyebabkan laknat murka Allah, maka azab Allah turunkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berusaha untuk selalu tidak sogok menyogok. Tapi susah juga di zaman kita ini. Susah juga, benar. Itu tradisi yang mengakar nih, sogok menyogok ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Wallahu a'lam, kita juga bingung nih. Kalau kita nggak begitu, nggak dapat. Tapi kata ulama tadi dikatakan kalau kita mengambil hak kita, milik kita, ketika oknum itu meminta sesuatu uang dari kita, itu bukan menyogok namanya, kata ulama. Bukan menyogok. Tapi orang yang meminta itu dosa besar dan kena laknat Allah. Yang meminta itu, kata ulama seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Wabil khusus untuk diri Al-Fakir sendiri yang menyampaikan. Apabila masih banyak kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya daripada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah, barakah dari Allah, dan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.